Anda serius nih, pengen maju dalam karir dan sadar banget kalau butuh masukan jujur ya, termasuk kritik lah. Tapi pernah nggak sih ngerasa atasan Anda tuh kayak menghindar gitu kalau diminta feedback negatif? Rasanya, aduh, frustrasi ya. Padahal niat kita kan baik, pengen berkembang. Kenapa ya situasi kayak gini tuh umum banget dan gimana caranya biar kita tetap bisa dapat masukan berharga itu? Mari kita telusuri bareng-bareng ya. Iya, ini situasi yang dilematis banget memang. Menerima kritik itu kan punya tantangan emosional tersendiri ya. Kita bisa gampang merasa diserang atau ya nggak dihargai gitu. Nah, sebaliknya nih, memberi kritik itu juga nggak gampang loh buat atasan. Ada rasa khawatir, mungkin takut merusak hubungan, atau disalahpahami, atau malah dianggap nggak suportif. Yuk kita coba bedah lebih dalam ya wawasan dari sumber-sumber yang ada. Khususnya, gimana cara menunjukkan komitmen kuat Anda pada pengembangan diri, itu bisa jadi kunci. Oke. Kita mulai dari kenapa sih kritik itu sulit diterima. Sumber Anda nyebutin ada 3 pemicu emosi ya. Ada pemicu kebenaran, itu pas kita ngerasa kritiknya salah atau nggak adil. Terus pemicu hubungan, jadi reaksi kita dipengaruhi sama siapa yang ngasih kritik. Sama satu lagi, pemicu identitas. Nah ini nih, kalau kita merasa nilai diri kita diserang. Kayaknya familiar banget ya. Wajar deh kalau reaksi pertama kita seringkali jadi defensif gitu. Betul-betul sekali. Itu reaksi alami otak kita kok. Memahami ini aja udah langkah pertama yang penting, supaya kita bisa kelola emosi dan tetap terbuka buat belajar. Nah, kalau dari sisi atasan, keengganan itu bisa muncul karena banyak hal. Ada yang namanya paradoks kekuasaan. Jadi kadang semakin tinggi posisi, fokusnya lebih ke tujuan besar, jadi empati ke individunya bisa agak berkurang. Bisa juga karena mereka takut dianggap kasar, atau merasa nggak punya skill ngasih kritik yang membangun. Atau ya simpelnya mereka cuma pengen hindari potensi konflik aja, gitu. Jadi ada hambatan psikologis di kedua belah pihak ya, sebetulnya. Terus gimana dong caranya kita bisa secara proaktif, kayak memancing gitu feedback negatif itu. Tapi dengan cara yang jelas nunjukin niat tulus kita buat belajar, bukan basa-basi atau sekedar cari muka. Oke, nah ini dia. Kuncinya itu tunjukkan komitmen Anda secara aktif dan sukarela. Jangan pasif nunggu aja, tapi Anda yang minta. Dan mintanya spesifik. Misalnya nih, habis presentasi, jangan cuma tanya, gimana tadi? Coba deh, Pak Bu, saya lagi fokus ningkatin kejelasan penyampaian nih. Khusus di bagian X tadi, kira-kira pesan saya sampai nggak ya? Atau mungkin ada saran biar lebih efektif? Ini nunjukin kalau Anda udah mikirin duluan, udah ada refleksi awal gitu. Oh, spesifik dan menunjukkan refleksi diri ya. Kedengarannya lebih strategis sih. Tapi gimana caranya kita yakinin atasan kalau kita tuh beneran siap nerima, bukan cuma minta doang. Kadang kan atasan mungkin ragu juga, takut kita malah jadi down atau gimana gitu. Nah, disinilah pentingnya mendengarkan aktif. Jadi pas diskusi umpan balik, jangan cuma diem pasif. Coba deh klarifikasi biar yakin Anda paham betul sudut pandang mereka. Misalnya bilang, oke, jadi kalau saya tangkep maksud Bapak Ibu itu lebih ke arah, ini nunjukin Anda serius mencerna, bukan sekedar nunggu giliran ngomong atau siap-siap membela diri. Terus, coba pisahkan juga antara isi kritiknya sama cara penyampaiannya, atau siapa yang nyampein. Fokus ke potensi belajarnya aja. Oke. Jadi selain minta spesifik, dengerin aktif, membangun hubungan juga penting ya berarti. Biar atasan ngerasa lebih aman gitu ngasih kritiknya. Tentu saja, itu penting banget. Kepercayaan itu kan fondasinya ya. Dibangun lewat kinerja dan integritas yang konsisten. Anda juga bisa loh menerapkan prinsip resiprositas secara bijak. Misalnya kasih apresiasi yang tulus atas bantuan atau masukan positif dari atasan di waktu lain, gitu. Tunjukin juga empati. Coba pahami tekanan yang mungkin mereka hadapi. Ini bukan soal cari muka ya, tapi lebih ke membangun relasi profesional yang lebih setara dan terbuka. Jadinya kritik itu nggak kerasa terlalu personal. Sip. Dan katakanlah nih, kita akhirnya berhasil dapat feedback yang terus terang. Mungkin agak menusuk ya rasanya. Respons terbaiknya gimana tuh biar pintu feedback ini tetap kebuka ke depannya? Nah, ingat lagi soal pemicu emosi tadi, coba ambil jeda dulu sebelum respons. Tarik nafas sebentar, fokus lagi ke niat awal Anda, belajar dan tumbuh. Ucapkan terima kasih atas kejujurannya, itu penting. Coba pertimbangkan, bahkan kalau bisa uji saran yang dikasih. Kalaupun nanti Anda merasa kurang setuju, nggak apa-apa. Tapi sampaikan dengan hormat setelah Anda cerna baik-baik. Sambil tetap tunjukkan apresiasi atas masukannya tadi. Yang paling penting kan proses pertumbuhan Anda, bukan soal siapa benar, siapa salah. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kita perlu proaktif minta feedback. Caranya spesifik,
Tunjukin kita serius dan udah refleksi diri. Terus, tunjukin kesiapan menerima lewat dengerin aktif, bangun hubungan saling percaya sama atasan, dan kelola emosi kita pas kritiknya datang. Intinya sih, gimana kita nyiptain kondisi biar feedback jujur itu bisa terjadi demi kemajuan kita sendiri ya? Tepat sekali, Anda udah menangkap esensinya. Ini tentang membingkai ulang feedback negatif sebagai kesempatan berharga. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan di rumah, dari semua nilai-nilai pribadi yang Anda pegang, nilai mana sih yang jadi pendorong paling kuat buat Anda untuk terus cari masukan demi perbaikan diri? Bahkan saat prosesnya itu sulit atau bikin gak nyaman, mengidentifikasi nilai inti ini bisa jadi pegangan kuat Anda dalam perjalanan pengembangan diri.